Hai Leo, kita coba cari tahu apa yang mungkin akan terjadi dalam hidup kalian di sepanjang tahun 2025 sambil aku coba filter baru ini. Ada beberapa transit penting menurut astrologi yang akan mempengaruhi hidup kita semua. Bukan cuma kalian di sepanjang tahun 2025, tapi ada Jupiter yang mau masuk ke Cancer. Dan ini akan berdampak ke tos kalian pasti. Lalu ada Uranus yang akan mau pindah ke Gemini, dan Saturn dan Neptune yang akan pindah ke Aries. Dan ini pasti at some point akan training dengan sign kalian. Penasaran gak sih apa yang akan terjadi? Tapi perubahan besarnya tuh ada kaitan memang di karir, cinta, dan spiritualitas. Aku sambil lihat laptop aku buat cek contekannya. Oke. Tahun 2025 itu adalah tarot. Kenapa ngomong tahun 2025 adalah tarot? Hati-hati dengan miskomunikasi sayang. Tapi tahun 2025 adalah tahun yang memang akan mengubah banyak hal di area karir, hubungan, dan kehidupan spiritual kamu. Karena semesta mau ngebantu kamu untuk bisa bertumbuh jadi versi terbaik dirimu. Banyak di antara kalian ketika North Node pindah ke Pisces yang akan berdampak ke 8th house kamu. Oh my god, now I got it. I don't believe in coincidences. Aku gak pernah percaya kebetulan. Ketika North Node transit ke 8th house kamu, menyusul Pluto yang udah transit ke 7th house kamu, hati-hati dengan isu-isu yang ada kaitan dengan mutual sharing, atau berbagi dengan orang lain. Karena Virgo itu South Node Virgo akan transit ke 2nd house kamu. 2025 itu akan mengajak kamu untuk menyelami lebih banyak lagi tentang emosional. Bagaimana cara kamu mengelola keuangan bersama. Bagaimana cara kamu bahkan mungkin untuk memperdalam spiritualitas atau menghadapi trauma-trauma yang mungkin pernah kamu miliki tentang komitmen, intimacy atau keintiman, dan kepentingan untuk percaya dan berbagi. Mungkin kalau di antara kalian ada yang sempat punya trust issues atau sulit percaya sama orang lain, 2025 tuh akan mengajarkan kamu kalau misalnya ini hidup tuh bukan cuma tentang mengusahakan segala hal tentang bergantung pada kestabilan materi aja, tapi tentang gimana cara kamu bisa berbagi sama orang lain, gimana caranya kamu bisa percaya sama orang lain, entah itu dengan pasangan kamu, dengan keluarga, atau dengan rekan kerja. Bukan berarti kamu akan kehilangan uang atau bangkrut atau kamu kehilangan sesuatu dalam hidup kamu ya, tapi kamu akan menemukan esensi dan kebahagiaan dari kerjasama, dari berbagi, atau bahkan dari belajar dari orang lain. Kamu akan menemukan keintiman atau koneksi yang lebih sehat dari hubungan dengan orang lain, koneksi emosional yang mendalam dengan orang lain. Dan ini bukan hanya sebatas harta kamu, status kamu, tahta kamu, atau jabatan kamu, atau bahkan uang yang kamu miliki di rekening kamu. Kalau misalnya kalian selama ini tuh agak-agak terlalu workaholic atau terlalu memaksakan diri kerja terus, kamu di 2025 akan sadar kalau misalnya semua orang butuh uang, tapi kamu juga butuh untuk menjalin hubungan yang lebih personal, mendalam, penuh kasih, penuh cinta, dan intim. Aku gak ngomongin hubungan seksual dengan orang lain. Karena ketika Saturn bergerak ke Aries, termasuk juga Neptune yang akan bergerak ke Aries, itu akan mempengaruhi 9th house kamu. Mungkin banyak di antara kalian yang akan merasa kayak kamu ditantang untuk memperluas wawasan, entah dengan belajar lagi, memulai studi baru, atau berpergian ke tempat yang jauh, traveling jarak jauh, atau mencoba untuk menggali lebih dalam lagi tentang iman kamu dan keyakinan spiritualitas kamu. Kamu juga mungkin akan ditantang agar bisa lebih disiplin dalam mengejar impian-impian besar kamu, supaya mimpi-mimpi kamu tuh jadi kenyataan, jadi realita, bukan cuma jadi angan-angan belaka aja. I feel like 2025 is gonna be forcing you guys to step out of your comfort zone. Aku rasa 2025 tuh akan jadi tahun dimana semesta memaksa kamu dalam cara yang mungkin di luar dugaan kamu, supaya kamu berani keluar dari zona nyaman kamu. Karena tahun 2025 tuh akan jadi kesempatan emas buat kamu membangun fondasi hidup yang lebih bermakna, lebih fruitful, dan lebih future oriented dibandingkan aku bilang tadi. Kamu cuma terfokus pada goals, harta, jabatan, materi, uang, something yang sifatnya tangible, tapi kamu akan tertarik buat menggali gimana ya cara agar aku bisa membuat hidupku tuh jadi lebih meaningful, jadi lebih fruitful, jadi lebih bermakna. Banyak di antara kalian yang mungkin akan ngerasa kayak lebih terinspirasi, tertarik jalan-jalan,
atau tertarik untuk belajar melihat dunia from the bigger perspective, belajar untuk melihat dunia dari kacamata yang lebih besar, kacamata lebih bijaksana. Bisa jadi kamu lebih tertarik buat belajar bahasa baru atau belajar budaya baru, atau bahkan tertarik buat belajar tentang spiritualitas, belajar tentang meditasi, belajar tentang self healing, atau bahkan kamu menemukan inspirasi, ide atau motivasi, atau bahkan visi-visi besar yang selama ini gak pernah kamu pikirin sebelumnya. I feel like 2025 is really gonna be forcing you to step out of your comfort zone dan berhenti untuk main aman. Next, ketika Uranus itu akan transit ke 11 house kamu, banyak di antara kamu yang akan mengevaluasi lingkungan pertemanan kamu tuh sehat gak sih? Lingkungan komunitas kamu tuh sehat atau enggak? Orang-orang yang kamu anggap teman, orang-orang yang kamu mau percayai itu sehat atau enggak? Mereka tuh suportif dan tulus mendukung kamu atau enggak? Mimpi-mimpi kamu tuh sustainable atau bisa kamu perjuangkan dan bertanggung dalam jangka panjang atau tidak? Terus sangat-sangat mungkin kalian akan bertemu dengan banyak orang-orang. Kamu akan bertemu dengan banyak orang-orang baru yang mungkin awalnya tuh kamu anggap kayak mereka aneh, nyeleneh atau anti mainstream, atau bahkan kamu lebih tertarik buat gabung komunitas-komunitas online dalam cara apapun dan komunitas apapun yang ujungnya dengan teman-teman barumu ini, dengan lingkungan barumu ini, dengan komunitas barumu ini, atau dengan orang-orang yang kamu temui secara online ini, kamu malah ngerasa lebih sefrekuensi sama mereka dan kamu lebih bisa didukung, diterima, dihargai. Next, last but not least, yang terakhir, ketika Jupiter itu masuk ke Cancer per tanggal 9 Juni 2025, itu akan berdampak ke 12 house kamu. 12 house itu adalah area yang ada kaitan dengan healing, dream, releasing. Dan tahun 2025 itu akan jadi tahun dimana kamu betul-betul menyembuhkan diri kalau misalnya kamu masih punya luka atau trauma yang kamu selama ini sempat pendam, atau tahun buat merefleksikan diri, tahun buat bertumbuh secara internal, betul-betul memaksimalkan potensi atau kesempatan buat batinmu bertumbuh. Karena kalian akan sadar, kamu akan menemukan apa makna kebahagiaan, apa makna happiness, apa makna abundance melalui waktu dimana kamu mungkin hening, menyendiri. Atau bahkan kamu lebih banyak dapat pesan-pesan intuitif lewat mimpi. Nggak ada salahnya, sepanjang tahun 2025 kamu punya dream journal, supaya kalau misalnya kamu ada mimpi, kamu tulis, kamu catat, siapa tahu dari mimpi-mimpi kamu yang jadi lebih semakin peka itu, kamu dapat pertanda atau pesan-pesan intuitif. Next, selanjutnya. Mungkin banyak dari kalian yang akan tertarik buat meditasi lebih sering lagi, atau kamu tertarik buat journaling, kamu tertarik buat cari healer, psikolog, mentor, atau aku bilang tadi, traveling jarak jauh, traveling jangka panjang. Karena di tempat-tempat baru itu, atau bahkan dengan keinginan kamu menyelami dan memahami dirimu sendiri itu, kamu akan sadar kalau misalnya mungkin selama ini ada bagian-bagian diri kamu yang menghambat dirimu sendiri, karena kamu takut buat bertumbuh, karena kamu takut. Ada loh pasti orang-orang yang gak sadar dia takut buat bertumbuh, takut buat berkembang, karena dia masih punya luka atau trauma atau bayang-bayang memori masa lalu yang bikin dia stagnan, sadar atau gak sadar, terutama di alam bawah sadarnya. Dan 2025 itu akan jadi tahun dimana kamu sadar, oh kalau aku pengen bertumbuh, kalau aku pengen berkembang, kalau aku pengen benar-benar jadi versi terbaik diriku sendiri, aku gak bisa main aman lagi. I think 2025 is gonna be the year where you realize that in order for you to move forward, you have to close the old book, and stop trying to rewrite some previous chapters. Tahun 2025 itu akan jadi tahun dimana kamu sadar untuk kamu bisa memulai babak hidup yang lebih baru, lebih membahagiakan. Kamu gak bisa nginget-nginget yang dulu-dulu lagi. Well, aku rasa ini semua buat teman-teman yang punya placement Leo Rising, terutama Leo Sun dan Leo Moon. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk menggali dan mendalami lebih dalam lagi tentang kira-kira gimana ya dampak transit 2025 buat kamu, atau kamu pengen energy check lewat tarot, astrology, atau oracle, you know where to find me. Kamu tahu gimana harus cari aku. Follow juga akun Instagramnya Delusion Princess ya, supaya nggak ketinggalan konten-konten lainnya yang lebih seru lagi. Termasuk subscribe ke YouTube-nya Delusion Princess. Tapi aku rasa sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.